Pembahasan mengenai syarat-syarat sah haji, mikat ihram, dan fardu haji. Syarat-syarat sah pelaksanaan haji. Ibadah haji akan sah pelaksanaannya jika seluruh syarat-syaratnya terpenuhi secara sempurna. Syarat-syarat sah pelaksanaan haji adalah sebagai berikut. 1. Berihram. Pelaksanaan haji tidak akan sah tanpa berihram. Ihram adalah berniat untuk melaksanakan haji dari mikat yang disertai dengan membaca talbiyah. Melepaskan pakaian yang berjahit dan memakai pakaian yang tidak berjahit bagi laki-laki. Disunnahkan, mustahab, pakaian tersebut berupa 1 helai selendang, kain atasan rida, dan 1 helai sarung, kain bawahan izar. Adapun lafal kalimat talbiyah adalah لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Terjemahan. Aku penuhi panggilan MU, ya Allah. Aku penuhi panggilan MU. Aku penuhi panggilan MU, tiada sekutu bagi MU. Aku penuhi panggilan MU. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik MU. Tiada sekutu bagi MU. 2. Waktu yang ditetapkan. Tidak sah menunaikan haji sebelum atau sesudah bulan-bulan haji tiba. Bulan-bulan haji tersebut adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jika seseorang melakukan tawaf atau sa'i sebelum waktu tersebut, maka hal itu tidak sah sebagai tawaf dan sa'i haji. Memakai ihram sebelum. Bulan-bulan haji adalah sah, namun hukumnya makruh. 3. Tempat wilayah yang ditetapkan. Ini adalah Padang Arafah untuk pelaksanaan wukuf. Dan Masjidil Haram untuk pelaksanaan tawaf ziarah. Jika wukuf di Padang Arafah terlewat pada waktu yang telah ditetapkan, maka ibadah haji tidak sah. Demikian pula, jika tawaf ziarah terlewat setelah wukuf di Padang Arafah, maka ibadah haji juga tidak sah. Tempat-tempat mikat untuk memakai ihram haji. Memakai ihram wajib dilakukan dari tempat yang telah ditentukan. Mikat adalah batas tempat yang tidak diperbolehkan untuk dilewati tanpa memakai ihram bagi para calon jemaah haji yang datang dari luar wilayah. Berdasarkan arah kedatangannya, mikat ihram terbagi menjadi beberapa macam. 1. Mikat bagi penduduk Yaman dan Hindustan, India dan sekitarnya, adalah Yalamlam. 2. Mikat bagi penduduk Mesir, Suriah, dan wilayah barat adalah Juhfah. 3. Mikat bagi penduduk Irak dan seluruh wilayah timur adalah Dzatu-Irq. 4. Mikat bagi penduduk Madinah Munawwarah adalah Dzul-Hulaifah. 5. Mikat bagi penduduk Najd adalah Karnul Manazil. Jika seseorang yang berniat haji melewati salah satu dari mikat ini atau jalur yang sejajar dengannya, maka wajib baginya untuk memakai ihram. Tidak diperbolehkan melewatinya tanpa keadaan berihram. Mikat bagi penduduk Mekah. Bagi penduduk wilayah Mekah, baik yang berdomisili di sana, bekerja di sana, maupun yang menetap karena urusan lainnya. Bagi mereka yang tinggal di antara Mekah dan mikat. Mikat mereka adalah tanah halal, hil, yaitu wilayah yang berada di antara batas akhir tanah haram dan mikat. Mereka dapat memakai ihram dari rumah mereka sendiri atau dari tempat mana saja di luar batas tanah haram. Rukun atau fardu haji. Rukun atau fardu haji hanya ada 2, yaitu
Pertama, wukuf atau berdiam diri sejenak di padang Arafah pada waktu kapan saja, mulai dari tergelincirnya matahari, waktu zuhur, pada tanggal 9 Zulhijjah, hingga sebelum terbitnya fajar syadik, waktu subuh, pada hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Berdiam diri sejenak. Pada waktu kapanpun, di antara dua batas waktu tersebut, di padang Arafah, sudah cukup untuk menunaikan kewajiban fardu haji, wukuf. Kedua, mengelilingi Ka'bah yang mulia sebanyak 7 kali. Setelah pelaksanaan wukuf di padang Arafah. Artinya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, putaran disebut sebagai satu tawaf. Tawaf ini disebut dengan tawaf ziarah dan tawaf ifadah.